Bab 895. Metatron, Sang Dewa. Tiba-tiba, sebuah pesan datang. Itu dari Raja Malaikat, Serafim. Melihat pesan tersebut, Devan merasa sesuatu tidak beres. Dia segera menelepon balik. "Halo, apakah ini Garibu?" "Master, ini Garibu." Master." Serafim terkejut. Dia tidak menyangka Devan akan meneleponnya kembali. Sudahkah Devan kembali? Meskipun Devan telah muncul dan bahkan membunuh dewa-dewa, itu sebuah penghinaan mutlak bagi negara Yunani. Oleh karena itu, mereka dengan ketat memblokir apa yang terjadi di upacara kembalinya dewa. Serafim tidak tahu bahwa Devan telah kembali. "Garibu, ada apa?" "Aku sedang sibuk," kata Devan. Tidak ada." Garibu melirik pria yang menatapnya dengan jahat. Dia tahu bahwa gilirannya segera tiba. Dia tidak bisa melibatkan Devan dalam masalah ini. "Aku hanya ingin makan ayam panggang negara Al-Sutra, paha ayam, bebek panggang, hotpot, teppanyaki, dan master," kata Garibu lembut. "Garibu, apa yang terjadi?" tanya Devan. Garibu ingin segera menutup telepon. Tapi, telepon itu terlempar dari tangannya dipegang oleh pria berkepakan. "Apakah kamu Master Serafim?" tanya pria itu ke telepon. "Ya, siapa kamu?" dahi Devan berkerut. "Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, tapi aku sangat tertarik padamu, bahkan berhasil menaklukkan wanita-wanita keras kepala ini tunduk padamu. Aku telah merobek lengan dan kaki mereka, bahkan tubuh mereka, tapi mereka masih menolak untuk tunduk padaku." Suara pria itu terdengar jahat. "Apa yang kamu katakan?" Wajah Devan berubah, kemudian bertanya, "Garibu, apa yang terjadi?" "Bala malaikat telah dibantai," ujar Garibu sedih. "Berikan aku lokasinya." Wajah Devan menjadi dingin. Bala malaikat pernah membantunya sebelumnya, dan baik malaikat Vania maupun Vania masih menjaga mansion Sauron. Jika bala malaikat dalam kesulitan, dia tidak bisa tidak membantu. "Master, jangan datang, dia adalah seorang dewa," teriak Garibu. "Aku di kuil malaikat, jika kamu seorang pria, datanglah. Tentu saja, kamu juga bisa tidak datang. Aku akan merobek Serafim menjadi potongan demi potongan. Sebelum aku menghancurkannya, aku akan menemukan 100 pria untuk bersetubuh dengannya." Wajah pria itu sangat jahat saat mengakhiri pembicaraan dan memutuskan panggilan. Putar balik, Devan yang terbang di langit, berkata dengan dingin kepada beberapa orang di belakangnya. Tidak disangka, tidak ada satu dewa pun yang hadir dalam upacara kembalinya dewa. Apakah mereka benar-benar menganggap kata-katanya hanya omong kosong? "Aku akan membunuhmu." Serafim meraih pedang malaikat dan menyerang pria itu. Pedang malaikat menusuk tepat pada titik vital pria itu, tapi tidak menyebabkan luka sedikit pun. Pria itu dengan santai menghempaskan tangannya, dan Serafim terpental. Dia terhempas ke dinding, darah memancar dari mulutnya. "Serafim, jangan khawatir. Ketika mastermu tiba, aku akan menghancurkan kalian berdua," tawa pria itu. Lapangan Islude. Metatron mengerutkan keningnya sedikit. Sebagai seorang dewa, dimanapun dia pergi atau siapapun yang dia temui, semua orang akan bersujud saat bertemu dia pertama kali. Kecuali jika orang itu juga seorang dewa. Tapi orang-orang dari negara Al-Sutra ini, mereka hanya membungkuk. Metatron merasa sangat kehilangan harga diri karena ini. "Mengapa kalian tidak bersujud saat melihat dewa malaikat ini?" tanyanya. Para dewa Al-Sutra telah memerintahkan bahwa selama upacara besar ini,
Tidak ada yang boleh bersujud, jawab Imelda dengan hormat. Plak. Kata-kata Imelda baru saja keluar dari mulutnya dan dia langsung terpental. Darah mengalir dari mulutnya. Apa yang kalian lakukan? Wajah beberapa master istana memucat. Mereka tidak mengharapkan Dewa Barat ini begitu sewenang-wenang. Tanpa ragu, langsung menggunakan kekerasan. Aku tidak peduli apakah kalian dari Al-Sutra atau tidak, ketika kalian melihat Dewa Malaikat ini, kalian harus bersujud. Ujar Metatron ketus. Sebagai penerus Malaikat Agung, Metatron bukanlah dewa biasa. Kekuatannya sudah mendekati Malaikat Agung. Dalam 1000 tahun lagi, dia mungkin akan memiliki kekuatan seorang Malaikat Agung. Pada saat itu, meskipun jumlah dewa telah mencapai 100 lebih, tak banyak yang dapat melampaui dirinya. Imelda merangkak dengan susah payah untuk bangkit. Nyatanya, Metatron tidak menggunakan tenaga yang berlebihan. Kalau tidak, dengan kekuatan Imelda, dia pasti telah lenyap sejak lama. Namun, setelah Imelda berhasil bangkit, dia tetap tidak berlutut. Masih tak berlutut, mata Metatron menyipit. Tidak, Imelda menolak tegas. Imelda paham bahwa Devan menyelenggarakan upacara kembalinya dewa kali ini untuk memperkuat citra negara Al-Sutra. Jika dia berlutut di hadapan dewa asing, itu akan menghinakan dewa-dewa lokal. Lagi pula, Devan pernah bersabda bahwa dewa-dewa lokal pun tidak perlu berlutut. Jadi, sudah sewajarnya jika mereka tidak mau merendahkan diri di depan dewa asing. Tak berlutut, Metatron meregangkan tangan ke arah Imelda, dan tanpa sadar, Imelda mendekat ke arahnya, lehernya langsung ditangkap. Melihat ini, wajah Frances dan beberapa master istana lainnya memucat. Tapi, dia seorang dewa. Metatron meraih leher Imelda dengan satu tangan dan melepaskan wanita yang sebelumnya dia pegang dengan tangan yang lain. Kemudian, menghantam perut Imelda. Ah! Imelda langsung menjerit, darah mengalir deras dari bibirnya. Tenaga yang digunakan cukup untuk melukai Imelda tanpa membunuhnya. Berlutut, atau tidak? Jika Metatron ingin membunuh Imelda, itu hanya butuh mengangkat satu jari saja. Namun, sebelum membunuh seseorang, ia suka membuat mereka tunduk. Setelah mereka tunduk, barulah ia akan membunuh mereka. Tidak, aku tak akan berlutut. Meski merasakan semua organ dalamnya telah hancur, Imelda tetap dengan pendiriannya. Menarik sekali, gumam Metatron. Pria itu tidak menyangka seorang warga biasa dari Al-Sutra akan berani menentang kehendak dewa. Pang, pang, pang. Pukulan terus berlanjut di perut Imelda seperti hujan deras. Setelah puluhan pukulan, akhirnya ia berhenti. Imelda, Frances dan para master istana lainnya terisak melihat adegan itu. Cepat, hubungi Devan, seru Frances. Devan, siapa Devan? Apakah dia dewa dari Al-Sutra? Mata Metatron menyipit. Betul. Hehe, negara Al-Sutra kalian memiliki dewa. Cepat panggil dia, biar kulihat seperti apa penampakan dewa Al-Sutra kalian, seru Metatron sambil tertawa. Meski umumnya dewa tidak berselisih dengan dewa lain, tapi ada pengecualian, terutama bagi dewa-dewa puncak masa itu. Kekuatan mereka dihormati bahkan oleh dewa-dewa biasa, sehingga mereka bertindak semena-mena dan hanya mengikuti kehendak pribadi mereka. Tuan, biarkan aku yang menangani wanita ini. Aku punya cara untuk membuatnya tunduk, ucap wanita yang dibawa oleh Metatron dengan senyuman jahat. Bersambung.